Shalom Alehem bagi kita semua. Kita akan merenungkan dan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara merindukan kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan itu bagaikan satu tetesan embun yang membuat jiwa kita dahaga, saudara. Kita mengalami damai, sukacita, kebahagiaan karena kebenaran firman Tuhan. Ya, kita hidup tidak hanya dari makanan, minuman, dari roti, tapi juga dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara sharing kita pada hari ini mengenai doa. Dan judul kebenaran hari ini saya akan bagikan mengenai berdoa dan berharap Tuhan dengan satu keteladanan yang ditampilkan oleh seorang presiden negara adidaya, Presiden Donald Trump, di mana dia dalam pergumulannya memimpin bangsanya tentunya dan juga dunia, terlebih dalam menghadapi COVID-19. Dia melakukan doa bersama dengan rekan-rekannya. Dia meminta masukan, dia berdoa dan dia minta didoakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang saya ajak saudara untuk melihat videonya. Local, state, and federal levels, and they wanted to send their heartfelt gratitude to you and to all of your team for the difference we're making in these people's lives. So thank you for your leadership. Thanks. Mr. President, I think it goes without saying that in a moment like this, we all come together as Americans. We all bow to Almighty God. We ask for His grace and His mercy over those who are affected. And we thank you, Vice President, and your entire team, FEMA, everything you're doing to deploy every resource of government to help those who've been affected. And most of all, Mr. President, we thank you for acknowledging that ultimately it is God who is the source of our unity as Americans. And I thank you for issuing this proclamation. Thank you. Mr. President, prayer. Let's pray together, may we? Yes. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a President Donald Trump, who believes in the power of prayer. We thank you for a vice president like Vice President Pence, who works alongside of him. And we thank you that the president had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend. Father, this is what we need. We pray for healing for our country. Yes. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with them. Provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. I want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift. President Donald Trump, who wants to bring healing to this country, and he is bringing healing to this country. And I pray that you would give him and Vice President Pence the wisdom they need to truly make our country the country you want us to be. We want America to be great again, and we can know that America can only be great if America is good. And we know we have a president who wants to make America good.
I pray your blessing upon him, the First Lady, their family. Give them wisdom as they seek to honor you. And we pray this in the name of the Lord Jesus Christ, who came and died and rose again that we might have eternal life. It's in his name that we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam doa tadi, pendoa berkata, kami bersyukur Presiden Donald Trump percaya pada kekuatan doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari lihat kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada hati sanubari kita pada kesempatan saat ini, saudara. Firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dia dekat. Dekat bukan pada orang yang memberi persembahan. Dekat bukan pada orang yang berkhotbah. Tidak. Tetapi dia sangat-sangat dekat kepada setiap orang yang berseru. Sekali lagi garis bawahi, berseru. Berseru kepadanya. Dan pernyataan ini diulang sampai 2 kali pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang berseru kepadanya sekali-sekali. Hanya suatu saat saja. Tidak terus-menerus. Tuhan dekat kepada orang yang berseru dalam kesetiaan. Berarti di sini berbicara konsistensi, saudara. Berbicara terus-menerus. Tidak berhenti-berhenti. Terus berseru, terus berseru. Berseru berbicara, berdoa, berdialog dengan Tuhan. Ketika kita senang, ketika kita bahagia, kita berseru kepadanya. Ketika kita tidak bahagia, ketika ada banyak masalah, kita tetap berseru kepadanya. Ada banyak orang yang ketika susah, ketika sulit, dia berseru sungguh-sungguh setiap saat, setiap hari berseru kepada Tuhan. Sepertinya tidak waktu tidak berseru kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika doanya sudah dijawab, apa yang terjadi? Dia sudah tidak lagi berdoa. Dia sudah lagi tidak berseru. Karena sakit penyakitnya sudah diangkat. Dia menganggap persoalannya sudah selesai. Dia sudah mendapatkan rezeki, mendapatkan karir, mendapatkan calon istri yang sudah diharapkan. Dia berhenti berseru. Inilah yang disebut berdoa dalam ketidaksetiaan. Hari-hari ini, saudara, apakah saudara masih setia berdoa? Atau sudah bosan? Atau sudah jenuh? Karena doa-doa saudara sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Dari video yang kita lihat tadi, seorang presiden negara adidaya yang memiliki segala sumber daya, segala kemewahan, segala teknologi, tetapi secara dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap percaya the power of prayer, kekuatan doa. Siapa kita? Kita tidak memiliki seperti yang Donald Trump miliki dengan segala fasilitas yang luar biasa. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas di sekitarnya, teknologi canggih yang ada di sekitarnya.
Tetapi dia masih berdoa. Tidak bosan-bosannya, saudara. Dia tetap setia. Dan dia tidak sendiri saja berdoa, tapi dia mengajak rekan-rekan, pejabat-pejabatnya, orang-orang pentingnya untuk berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, hari-hari ini, teruslah berdoa. Setialah. Jangan pernah berhenti berseru. Terus berseru. Kalau engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, berserulah untuk orang lain, bagi orang lain. Berseru bagi bangsa dan negara kita. Berseru meminta spiritual healing, kesembuhan rohani bagi bangsa kita, saudara. Kita juga minta kesembuhan jasmani bagi bangsa kita, saudara. Kita setia. Kita tunjukkan kesetiaan kita, saudara. Ayat 19 berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Saudara yang ingin diselamatkan, ayo berteriak. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan. Bagi saudara yang ragu, saya mau katakan, seruan minta tolongmu itu didengar. Kalau sampai hari ini kau berkata, kok kayaknya saya nggak didengar. Kau percaya, saudara. Firman-Nya sendiri dari Mazmur 145 ayat 19 berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Dan dia mendengarkan teriakmu yang minta tolong. Dan apakah hanya mendengarkan? Oh, tidak. Dia bertindak dan berkata, dia menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak-banyaklah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saat badai ini semakin besar, saudara harus semakin menundukkan diri, semakin banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga ketika badai ekonomi melandamu, badai kesehatan sakit penyakit melandamu, atau badai-badai apapun yang begitu besar dan jangka waktu yang begitu lama, Tuhan memberikan endurance, daya tahan kepadamu, saudara, untuk menghadapinya, dan akhirnya saudara beroleh kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kau mengalami sakit penyakit, teruslah berdoa. Kalau hari-hari ini kau mengalami persoalan keluarga, entah suamimu yang selingkuh atau istrimu yang selingkuh, atau diambang perceraian, berseru kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan teriakmu dan menyelamatkan engkau. Kalau hari-hari ini kau mengalami kesulitan karena bisnismu sedang dalam kemerosotan yang luar biasa, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan teriakmu minta tolong dan menyelamatkanmu, saudara. Kalau hari-hari ini kau mengalami kesulitan dalam pekerjaanmu karena kau mengalami PHK atau nyaris di PHK, atau sudah dirumahkan, atau mengalami pemotongan gaji sampai di atas 50%, berseru, saudara. Para pebisnis mungkin kau mengalami very frustrated, frustrasi yang luar biasa. Tapi saya mau berkata kepadamu, berseru. Berseru, dia mendengarkan teriakmu minta tolong dan menyelamatkanmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan anak-anakmu,
menyelamatkan bahtera keluargamu, menyelamatkan bisnismu, menyelamatkan kesehatanmu, dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang berseru dalam kesetiaan. Setia saja. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kebenaran ini muatkan saudara, dan saya percaya kebenaran ini menyelamatkan saudara. Saudara kembali berharap kepada Tuhan dan tidak pada pengetahuanmu, pengalamanmu, kekuatanmu. Saudara tidak mengandalkan orang-orang sekitarmu, tapi saudara mengandalkan hanya Tuhan Yesus Kristus Raja. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Dia menampilkan kehidupan manusia di bumi. Coba lihat, Dia selalu, senantiasa, sangat banyak berdoa dan berseru, bersekutu, berdialog dengan Bapanya. Saudara, bangun kembali hubungan intimmu dengan Tuhan Yesus. Dia segera memulihkanmu. Dia cukup memiliki banyak dan sumber daya pertolongan. Dia tidak hanya menolongmu di dunia yang fana ini, tetapi sampai ke dunia yang akan datang. Langit baru, bumi baru, kerajaan surga, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom Aleichem, Etse Mahmasyah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.